Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sepertinya cukup menggambarkan perseteruan antara Dewi Persik dengan Julia Perez. Dua artis kontroversial itu pada akhirnya sama-sama mencicipi dinginnya dinding penjara. Setelah Rabu 5 Februari kemarin, Mahkamah Agung memutuskan vonis 3 bulan untuk Dewi Muri Agung alias Dewi Persik. Artis yang akrab disapa DP itu diputuskan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Vonis untuk Dewi Persik ini diputuskan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Rabu kemarin oleh 3 hakim agung, yaitu Artijo Alkostar, Gayus Lumbun, dan Salman Lutan. Vonis yang diterima penyanyi dangdut asal Jember, Jawa Timur ini sebelumnya sudah dapat diprediksi, mengingat Julia Perez lawan DP dalam kasus ini sudah lebih dulu divonis sama. Jupe bahkan telah menjalani masa tahanan di LP Pondok Bambu, Jakarta Timur pada April hingga Juni tahun lalu. Dewi Persik agaknya masih belum yakin dengan kebenaran berita tentang vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung untuk dirinya. Ia masih terkesan menanggapi berita tersebut sebagai sebuah gosip belaka. Vonis MA terhadap Dewi Persik juga telah sampai ke telinga Julia Perez yang menjadi seteru DP. Lagi-lagi Dewi Persik, setelah kasus berjalan 2 tahun lamanya tak kunjung usai. Ada gerangan apakah Dewi Persik dan si X? Cuma gara-gara ada orang yang saya percaya kayaknya ada yang menyampaikan gitu. Sehingga ada gosip itu Dewi Persik putusan MA. Mudah-mudahan ini berita yang tidak benar. Mudah-mudahan Mbak Dewi bisa bekerja normal. Ya, kita doain semua yang terbaik karena saya sudah memang benar-benar mengikhlaskannya gitu. Jadi sudahlah, yang terjadi sudah terjadi. Saya sudah menjadi wanita dewasa yang buat saya kemarin itu memang cobaan takdir dalam hidup saya yang saya harus lewati. Perseteruan Dewi Persik dan Julia Perez bermula dari adegan perkelahian saat syuting film Arwah Goyang Kerawang di pertengahan tahun 2011 lalu. Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba 2 bintang film kontroversial itu terlibat perkelahian di luar skenario. Aksi saling lapor ke polisi akhirnya menggiring mereka berdua ke pengadilan, sampai akhirnya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Munculnya berita vonis kasasi Dewi Persik oleh Mahkamah Agung ini mengagetkan Yanwar Bagus Sasmita, pengacara Dewi Persik. Ia masih belum yakin dengan kebenaran berita tersebut, karena setelah mengecek ke website resmi MA, tidak ada putusan vonis kliennya. Dengan emosional, Yanwar mengatakan jika sampai vonis itu benar adanya, berarti MA tidak memberi rasa keadilan bagi Dewi Persik. Sementara itu, Jupe menilai lahirnya keputusan vonis untuk DP merupakan bukti bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Kalau memang di sini Mbak Dewi disamaratakan dengan Julia Perez, berarti keadilan tidak ada. Karena apa? Putusan Mahkamah Agung yang diputuskan oleh Hakim Agung sudah salah untuk melakukan penerapan hukumnya. Jadi itu yang perlu dipahami oleh kalangan masyarakat supaya lebih mengetahui dan memahami itu. Tapi kalau ini memang disamaratakan karena itu menyangkut masalah peran figur, ini sudah tidak fair. Ya, saya secara pribadi, buat apa kayak gini caranya di proses pengadilan? Lebih baik pengadilan itu dibubarkan saja semuanya. Isu yang sudah beredar di kalangan media elektronik maupun media cetak sudah sangat-sangat jelas bahwa di sini sudah ada pemberitaan yang kami anggap belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau memang itu sudah terjadi, diputus per tanggal 5 ini, otomatis secara tidak langsung di Mahkamah Agung itu kan ada semacam website ya. Nah, itu kan bisa terlihat nomor perkara sekian sama putusannya bunyinya seperti apa. Nah, kami belum mendapatkan itu. Nah, ini informasinya memang setelah kami lacak hanya berdasarkan informasi di kalangan teman-teman media. Kalau itu yang dipermasalahkan dalam kaitan untuk masalah ini, kami belum bisa untuk mengomentari di mana letak kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Mbak Dewi kok bisa divonis bersalah gitu. Kalau dalam kaitan menyangkut masalah diputus 3 bulan kurungan penjara, kan itu otomatis kan kalau sudah bicara seperti itu otomatis
secara tidak langsung ya itu memang harus dijalankan, kan begitu. Dan putusan ini harus dihormati kalau itu memang benar. Jangan memancing di air keruh. Saya tahu itu kehebatan teman-teman media, memancing di air keruh, dan kalian menginginkan saya untuk berucap atau beradegan sesuatu yang wah ini yang rating begini nih gitu kan. Jadi saya mohon maaf teman-teman, saya sangat prihatin akan kasus ini. Jujur saya nggak tahu apa yang terjadi nanti dan sebelumnya juga, dan saya tidak ingin mengupas kembali apa yang terjadi sebelumnya. Dan saya tidak tahu juga ini berita benar atau tidak. Mudah-mudahan itu insya Allah itu tidak benar, karena saya juga belum tahu sejujurnya seperti apa. Nanti saya tanya sama pengacara saya. Vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung bukanlah akhir dari segalanya. Lantaran Dewi Persik masih memiliki satu upaya hukum lagi agar bisa lolos dari hukuman, yaitu peninjauan kembali. Lantas, akankah Dewi Persik akan menggunakan sarana itu agar tidak harus menekam di LP Pondok Bambu seperti yang pernah dialami Julia Perez? Kami melakukan protes keras. Kalau sampai ini terjadi, berarti dia sudah menjalin. Memang putusan itu tidak ada batasnya, tapi Tuhan tidak tidur. Bukan karena Mbak Dewi itu klien saya perjuangkan secara mati-matian, tidak. Kita bicara menyangkut masalah kualitas tindak pidana apa yang dialami oleh Mbak Dewi, apa yang dilakukan oleh Mbak Dewi. Kalau itu memang terjadi kesalahan pada Mbak Dewi, silakan dilakukan tindak masalah itu secara profesional kok. Kalau kalian bersalah, kita akan katakan bersalah. Tapi kalau klien kami benar, sudah jelas. Teman-teman yang mengikuti dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung itu mereka sudah mengetahui semua. Dan teman-teman juga bukan hal yang tidak tahu dalam menyangkut masalah ini. Kalau upaya hukum Mbak Dewi sudah capek, ya sebenarnya bisa upaya hukum itu, tapi eksekusi ini dalam putusan kasasi ini tidak bisa artinya tidak menghambat eksekusi. Dia harus menjalankan hukuman itu. Tapi dia punya hak untuk mengajukan PK. Tapi dia nggak mau. Dia akan hadapi. Karena apa? Dia merasa tidak bersalah. Nggak seperti yang kalian inginkan. Mungkin di sini saya tiba-tiba tertawa, ya, saya nggak seperti itu sih, itu bukan sifat saya.